ajeng. Rezeki kafafan, cukup. Waruziko kafafan, rezeki bekal cukup deh. Rezeki bekal melayani kita. Rezeki akan digerakkan oleh Allah mencukupi semua keperluan kita. Kenapa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Dan Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan keperluan kita, Allah juga yang memiliki yang kita perlukan, Allah yang menguasai, dan Allah pula yang menentukan, dan Allah tahu yang terbaik bagi kita. Adik-adik santri punya cita-cita, Allah yang menciptakan adik-adik sekalian. Benar? Yang paling tahu bakat adik siapa? Yang paling tahu kemampuan adik siapa? Yang paling tahu apa yang terbaik untuk adik-adik siapa? Yang paling bisa memberikan yang terbaik siapa? Kalau adik-adik ini benar-benar lurus hidupnya, niatnya mengabdi ke Allah dan patuh apa yang Allah sukai, dicintai dan dilakukan. Apa yang Allah tidak suka, kita pun tidak suka dan menjauhinya, mengalir deh. Ade akan bertemu dengan takdir terbaik. Dibimbing. Jadi jangan takut. Mau zaman seperti apapun, tidak usah takut. Zaman itu milik Allah. Katanya masa yang akan datang sulit. Sulit bagi yang tidak ditolong oleh Allah. Kalau Allah menolong, tidak ada yang sulit. Tapi zaman berbahaya, berbahaya kalau tidak dilindungi oleh Allah. Kalau Allah melindungi, tidak ada bahaya. Maka adik-adik sekalian, jangan takut menghadapi zaman masa depan apapun juga. Yang takut itu kita tidak disukai Allah. Berarti kita tidak akan mendapatkan perlindungannya, kecukupan darinya, penjagaannya. Jelas? Tolong jawab. Siapa yang menciptakan bumi, langit, jagat semesta alam ini? Bulat jawabannya. Allah. Yakin? Yakin. Milik siapa segala-gala yang ada ini? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Yang membentuk rupa kita? Yang menghidupkan kita, Allah. Yang mencukupi rezeki kita setiap sewaktu, Allah. Yakin? Yakin. Siapa yang paling tahu tentang diri kita? Allah. Yang paling tahu yang terbaik bagi masa depan kita? Allah. Semuanya milik Allah. Tidak rumit hidup ini. Hidup ini sederhana. Tinggal benar-benar sepenuh hati mengabdi kepada Allah. Awalnya apa? Ilmu. Dengar, awalnya apa? Ilmu. Wa may yuridillahu bihi yufaqihu fid. Oh, sukses nih ya. Kebaikan baginya. Ini Allah memberikan sinyal. Siapa nih di antara manusia yang 7 miliar lebih ini bakal sukses? Yang pertama dan utama adalah oleh Allah dimudahkan paham agama. Dimudahkan paham agama. Karena kalau tidak paham, tidak tahu apa yang akan dilakukan. Benar? Agama apa? Kita harus bulat itu. Tidak boleh kita mengatakan semua agama sama, tidak boleh. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Toh ada
yang agama lain mengatakan agamanya yang paling benar, oh itu bukan masalah, silakan saja. Tapi bagi kita hakul yakin. Apa yang pertama dan utama di dalam memahami agama yang membuat kita bisa mengabdi kepada Allah? Dengar baik-baik adik-adik, kuncinya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengabdi kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Bagaimana bisa mengabdi kepada Allah kalau kita tidak paham? Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun pertama dalam dakwahnya konsisten seluruhnya sebetulnya ya, tapi yang pertama adalah tauhid, memperkenalkan Allah. Sehingga orang yakin kepada Allah. Karena sudah yakin kepada Allah, Masya Allah, nikmat. Tidak berat untuk mematuhi perintah Allah. Yakin Allah yang maha kaya, pemilik segala kekayaan, sudah tidak gentar tentang rezeki. Yakin wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tiada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali sudah Allah yang menjamin rezekinya. Gak takut sama sekali tentang rezeki. Benar, dalam hidup ini akan dibuka, kadang disempitkan oleh Allah, kadang dimudahkan, kadang diambil. Tak apa-apa. Allah satu-satunya yang membagikan rezeki, Allah yang menahan, Allah yang menempitkan, Allah melapangkan, semuanya baik bagi kita. Dilapangkan syukur, disempitkan sabar, fakana khairullah, semuanya baik. Jadi kita nanti tidak lagi bercita-cita, ada yang ingin jadi apa? Saya ingin jadi insinyur. Mau apa? Supaya saya bisa kaya. Udah kaya mau apa? Supaya beli apa-apa yang saya suka. Kalau sudah kebeli semuanya mau apa? Bingung ya. Emang kalau kita bisa membeli yang kita suka termasuk bahagia? Oh, tidak. Makin banyak barang, makin banyak pikiran, makin banyak urusan, makin banyak masalah, makin banyak menguras perasaan. Tidak perlu kita banyak uang, tidak perlu banyak barang. Yang perlu adalah tiap perlu cukup. Ingat itu ya, cukup, kafafan, bukan banyak. Kalau kaya yang perlu ghina fi qalbi, hati yang kaya. Kalau kekayaan dunia yang penting tiap perlu apa? Cukup. Ulangi, cukup. Perlu untuk makan? Cukup. Perlu untuk ngasih makan? Cukup. Perlu untuk membuat usaha membagikan makanan? Cukup. Pokoknya mau apa aja cukup, itu udah selesai. Banyak belum tentu cukup. Kalau Allah menyimpan waja'ala faqrahu baina ainai, kalau oleh Allah sudah disimpan di pelupuk mata ini takut miskin, mau punya kekayaan sebanyak apapun tidak akan pernah bahagia. Tinggal ditaruh saja oleh Allah takut miskin, dia terus akan letih mencari yang tidak ada. Jadi adik-adik, ini adalah takdir yang baik, karunia Allah bagi adik-adik. Dari muda sudah dimudahkan jalan mengenal agama, dan yang utama di antaranya di pesantren ini adalah tauhid, mengenal Allah. Kalau mengenal Allah dengan baik, ajeg. Kenapa orang berbuat maksiat? Mungkin adik-adik sudah dengar bagaimana orang maksiat karena
Sementara bukan ayat ini. Kenapa orang berbuat maksiat sekarang? Karena ada teknologi ini. Siapa yang bisa menghentikan seseorang dari perbuatan buruk dengan adanya teknologi ini? Adik-adik ada di zaman yang berat yang harus berlindung kepada Allah. Sekarang, maaf ya dek, perhatikan. Sebelum ada HP ini, untuk berbuat dosa tidak semudah sekarang. Melihat lawan jenis atau hal yang diharamkan dilihat susah. Kalaupun ada dilihat lama-lama marah. Dilihat orang memalukan. Sekarang orang bisa maksiat sekejap di handphone ini dalam keadaan terus-menerus sendirian. Siapa yang bisa ngerem orang berbuat maksiat sembunyi-sembunyi? Yang bisa ngerem adalah kalau dia takut kepada Allah. Ini dengan satu ayat saja. Ini kalau kita yakin kepada Allah, surat Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fid dunya wal akhirah. Maaf, fil ardi wala fis sama. Maaf, fil ardi wala fis sama. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Ada tempat tersembunyi tidak? Jawab. Ada tempat yang tersembunyi tidak bagi Allah? Di tempat gelap? Di dalam peti? Masuk ke bunker? Mengadakan rapat gelap? Di ruangan gelap gulita, Allah tahu? Mereka bisik-bisik sampai tidak kedengaran apa yang dibisikinya. Allah tahu? Oh, tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Bayangkan, kalau santri sudah yakin seperti ini, susah maksiatnya. Bagaimana bisa berzina? Bagaimana pacaran? Bagaimana mata melihat yang haram? Makin kuat iman, pasti akhlaknya makin bagus. Jelas adik-adik? Baik, sekali lagi. Sukses itu adalah orang yang mencapai tujuan. Siapa yang paling sukses dalam hidup ini? Tujuan hidup kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Jangan takut. Kalau kita mengabdi kepada Allah, nanti Allah akan berikan yang terbaik, yang paling pas untuk kita. Kalau adik takdirnya jadi pedagang seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, jadi. Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan semua hartanya. Tapi kalau Allah kehendaki kaya, jadi kaya. Tidak ada orang kaya kecuali Allah yang mengayakannya. Kalau ada takdirnya nanti jadi gubernur, jadi menteri, jadi demi Allah. Tapi Allah yang atur. Tidak pakai ambisi yang salah. Semuanya dimudahkan. Ada dalilnya surat Ali Imran ayat 26. Kullillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kerajaan, kekuasaan, kedudukan kepada siapa yang Allah kehendaki. Engkau berikan kepada yang engkau kehendaki, engkau ambil. Allah yang ambil. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki.
Di tangan Allah lah segala kebajikan. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Adek punya cita-cita apapun tidak akan jadi kecuali dengan izin Allah. Bedanya apa? Kalau adek-adek yakin ke Allah, kalau adek-adek patuh ke Allah, nanti Allah akan ngatur. Adek akan ketemu dengan takdir terbaik. Tenang. Ayah saya penghasilannya tidak banyak. Tidak apa-apa. Rezeki dari Allah tidak harus lewat ayah. Benar? Kalau Allah menghendaki adek jadi sesuatu, jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nanti ada jalannya. Ada jalannya. Ini enak sekali hidup seperti ini. Tidak cemas dengan apa yang akan terjadi. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Persaingan nanti ketat, gak ada masalah. Karena saingan kita juga ciptaan Allah. Nih dek, ini sekarang jualan tahu Sumedang berjejer begitu banyak. Rezeki tertukar atau tidak? Jawab. Tertukar atau tidak? Gak mungkin tertukar. Allah yang mengatur rezeki. Tidak usah takut saingan sehebat apapun, karena saingan kita juga ciptaan. Saingan kita juga milik. Saingan kita juga yang memberinya siapa? Kenapa ada saingan? Memang dunia begini. Supaya kita berprestasi. Coba balap karung tunggal. Berprestasi tidak? Nanti coba adek malam-malam balap karung sendirian. Pakai karung putih. Pasti jadi masalah. Balap karung antara siswa SMA terbaik, terbesar, tercepat lawan PAUD. Itu yang persiapan sekolah dini sebelum masuk TK. Atau lawan TK Darut Tauhid. Coba berwibawa enggak? Kan? Dia juara utama. Lawannya kecil-kecil. Bukannya dihargai, dicaci maki. Dan dia tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik. Jadi Allah memberikan kompetitor, saingan, lawan, supaya apa? Supaya maksimal ibadah kita. Coba, adek kalau dikejar anjing, larinya cepat atau tidak? Tergantung anjingnya. Kalau anjingnya rabun, pincang, encok, boro-boro kita lari cepat. Jadi kalau kita lihat lawan, kompetitor atau apa, itu ladang bagi kita, bukan ancaman yang aslinya. Ancaman yang aslinya adalah kalau kita tidak berprestasi. Jadi adik-adik tidak usah iri dengki dengan teman-teman yang lebih pintar. Tinggal kita belajar saja dari teman-teman bagaimana supaya bisa lebih pintar. Kalau ternyata tetap lebih pintar, ya enggak apa-apa, kita ikut bahagia. Karena yang menciptakan kepintaran juga adalah Allah. Kalau adik-adik sudah benar-benar berusaha mengabdi ke Allah, disebutnya apa? Ahli takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi inilah sebetulnya kesuksesan. Apa ciri khas orang yang paling takwa? Akhlakul karim. Apa ciri lainnya ahli takwa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Dia produktif sekali, udah indah akhlaknya dan dia bermanfaat.
bagi yang lain-lainnya. Makin banyak ilmu, makin banyak manfaat. Bukan banyak ngumpulin uang. Jangan kagum adik-adik, sekali lagi ya, jangan kagum dengan kekayaan. Wah, itu sukses kaya, nggak ada apa-apanya. Jack, saya nggak boleh nyebut nama, Jack Ma ya, katanya kaya raya, benar? Makannya berapa piring sekali makan? Satu. Pakaiannya berapa puluh lembar sekali pakai? Gak bisa banyak. Allah sudah membatasi kok. Paling ngaku-ngaku itu perusahaan saya, itu aset saya, itu di sana, terus gitu, cuman gitu aja. Kesana juga belum tentu. Saya punya tanah di Papua, di pedalaman, kapan kesananya? Punya tabungan triliunan, pernah dia lihat? Pernah dipegang? Tenang, jangan silau ya, Dek. Jangan ukur kesuksesan dengan kekayaan. Tidak. Kekayaan itu sepenuhnya milik Allah dan Allah bagikan kepada siapapun, mau baik, mau tidak baik, bahkan penjahat sekalipun Allah yang ngasih. Mau dia taat, tidak taat, Allah yang ngasih. Karena dunia ini, dengar, di sisi Allah tidak ada harganya. Di sisi Allah ya, dunia ini yang dibangga-banggakan orang tidak ada harganya. Kalau ada harga dunia ini sesayap nyamuk saja, maka orang-orang yang ingkar itu tidak akan diberi minum walaupun setetes, seteguk. Saking tidak ada harganya dunia, yakuza, gangster di Jepang kasih sekian triliun, mafia di Italia kasih, apa kasih aja. Karena dunia tidak ada apa-apanya, tidak juga membuat bahagia, dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Yang meninggal di dunia ini bawa kekayaannya? Jawab adik-adik. Kan? Gak bawa apa-apa. Dah. Ini di sini disiapkan kuburan AA. Insya Allah kalau takdir Allah meninggalnya di Bandung atau sekitar sini, Indonesia, yang tidak merepotkan, saya berharap bisa dikubur di sini, di dekat ibu. Hampir tiap Jumat kalau sedang ke sini, lihat ini calon kuburan saya kalau memang takdirnya di sini. Gak ada apa-apa yang bisa dibawa. Mobil, jam ini, kaos kaki jelek aja nggak boleh dibawa. Gak ada yang dibawa. Kemarin diundang di gedung sate. Belanda, jauh-jauh dari Belanda. Habis tuh yang ngebangun gedung sate, meninggal. Jepang meninggal juga, ya kan? Di sana ada foto-foto gubernurnya, mantan gubernur, sebagian sudah meninggal. Tidak dibawa itu gedung sate atau satenya aja. Kenapa ini ditegaskan ke santri? Karena awal dari kerusakan akhlak adalah cinta dunia, dan awal dari cinta dunia adalah kagum kepada dunia. Makanya kalau sudah tidak ada kagumnya, biasa aja. Bolehkah kita punya dunia? Boleh. Bolehkah punya rumah bagus? Silakan. Mobil bagus lebih baik daripada mobil mogok, benar? Boleh punya dunia. Yang jangan itu menuhankan duniawi. Punya dunia, bolehkah punya rumah banyak? Jawab, boleh. Kalau Allah ngasih, ini jadikan tahfiz Quran, itu jadi rumah untuk tamu-tamu, ini untuk rumah singgah. Kalau ada orang yang
kena sakit, keluarganya diopname, silakan pakai rumah itu. Ini bisa dipergunakan untuk dakwah. Rumah banyak, jadi banyak ladang amal. Boleh. Bolehkah saya bercita-cita jadi seorang kepala negara? Boleh. Tapi mau jadi apa? Ya, dengan saya menjadi kepala negara yang soleh, mudah-mudahan negaranya jadi berkah. Tanda tangannya akan bermakna karena keputusannya membawa kebaikan seperti Amirul Mukminin. Silakan niat sebaik. Bukan ambisi dihormati, dikagumi, tapi ambisi untuk mengajak orang lebih dekat dengan Allah. Ambisi untuk membuat manusia lebih taat ke Allah. Bagus. Tapi belum tentu jadi, ya kan? Tapi niatnya sudah baik. Dunia yang jadi bekal akhirat. Bolehkah saya ingin jadi arsitek? Boleh tidak? Boleh. Untuk bangun apa? Bangun masjid. Arsitek untuk bisa membuat bangunan yang benar, yang indah, yang manfaat, yang membuat ingat ke Allah. Masya Allah. Pembina kita Pak Budi Faisal, Ustadz Budi Faisal, Allah beri ilmu banyak, doktor, ilmunya luas, izin Allah, akhlaknya baik. Semoga Allah memelihara. Istiqomah, semoga Allah benar-benar menjaganya. Berkah ilmu arsitek yang membawa kebaikan. Nah, supaya Ade dapat yang terbaik, sederhanakan aja sekarang. Jadi harus bagaimana sekarang? Jangan sampai sia-siakan kesempatan belajar di pesantren ini. Terutama ilmu mengenal Allah, tauhidnya. Dan ilmu apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak suka. Bagaimana? Satu, hatinya sekarang jujur. Cita-cita terbesar kita apa? Ya Allah, saya ingin jadi hamba kesayanganmu. Saya ingin menjadi hambamu sepenuh jiwa raga mengabdi kepadamu. Saya ingin menjadi hamba yang jiwa raga ini benar-benar untukmu. Jujur, ada nggak yang cita-citanya itu? Cita-cita terbesar kita tuh menjadi hamba Allah, abidin, sholihin, sidikin. Sesudah nabiin, sidikin, syuhada, sholihin. Ini semua adalah orang yang diberi nikmat, an'amta alaihim. Dua, sesudah niat, yang kedua, doa. Ya Allah, bisa pakai bahasa sendiri. Saya ingin jadi hamba. Tadi niat, yang kedua doa. Kenapa? Karena yang bisa mengubah takdir dari takdir ke takdir lain, la yaruddu qada ila doa. Semua kebaikan ada dalam genggaman Allah. Mau jadi apapun hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Mau apa saja pemiliknya cuma satu. Siapa? Penguasanya cuma satu. Siapa? Yang memberikan takdir cuma satu. Siapa? Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa yang Allah kehendaki terjadi tidak? Jawab. Dihalang-halangin bisa tidak? Jawab. Ditolak bisa tidak? Dicegah bisa tidak? Berkumpul semua jin dan manusia menghalang-halangi apa yang Allah kehendaki, terhalangi tidak? Jawab. Gak akan terhalangi setitik pun juga. Sekarang Allah tidak menghendaki sesuatu,
Semua mau melakukannya, terjadi tidak? Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Ada yang mau jadi apa aja, Allah tidak izinkan, gak ada kejadian.